Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melanjutkan perkuliahan kita sebagaimana biasanya. Dan salat serta salam tak lupa pula kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Dan terima kasih juga kepada Pak dosen yang sudah memberikan kami materi untuk dipresentasikan. Sebelum kita lanjut, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Anggota pertama yaitu saya sendiri, Indra, dan anggota kedua Muhammad Mizwarwan Latif, anggota ketiga Andre Ebit, dan anggota keempat Muhammad Dandi. Baik, langsung saja. Latar belakang Integrated Multi-Tropic Aquaculture atau disebut sebagai IMTA berfokus pada pengembangan sistem budidaya perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. IMTA bertujuan mengoptimalkan penggunaan sumber daya perairan dengan memanfaatkan berbagai spesies dalam satu ekosistem, sehingga limbah dari satu spesies dapat dimanfaatkan sebagai nutrisi bagi spesies lain. Pendekatan ini mendukung prinsip zero waste, meningkatkan produktivitas dan menjaga keseimbangan ekosistem. Penerapan IMTA diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Lanjut, tujuan IMTA yaitu meliputi 1. Meningkatkan produktivitas seperti memaksimalkan hasil panen dari berbagai spesies yang dibudidayakan secara bersamaan. Kedua, keanekaragaman produk, menghasilkan berbagai jenis komoditas perikanan seperti ikan, udang, dan kerang yang dapat meningkatkan variasi konsumsi. Dan yang ketiga, meningkatkan pendapatan petambak, memberikan peluang ekonomi yang lebih baik bagi petani melalui diversifikasi produk. Dan yang keempat, produksi perikanan berkelanjutan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem dengan mendaur ulang limbah dari satu spesies sebagai nutrisi untuk spesies lainnya. Baik, mungkin itu saja materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada saudara saya yaitu Muhammad Mizwarwan Latif. Kepada saudara saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Muhammad Mizwarwan Latif akan melanjutkan pembacaan materi dari kelompok kami. Langsung saja ke materi. Bab 2, konsep IMTA. Definisi IMTA: Integrated Multi-Trophic Aquaculture atau IMTA adalah sistem budidaya perikanan yang mengintegrasikan beberapa spesies dalam tingkat trofik berbeda dalam satu ekosistem. Dalam IMTA, organisme tingkat trofik tinggi seperti ikan dibudidayakan bersama dengan organisme tingkat trofik rendah seperti karang dan rumput laut yang berfungsi untuk memanfaatkan limbah dari spesies lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekosistem, meningkatkan produktivitas dan mengurangi dampak lingkungan dari praktik budidaya tradisional. Prinsip kerja IMTA itu, prinsip kerjanya yaitu adalah mendaur ulang limbah dari spesies budidaya menjadi sumber nutrisi dan energi bagi spesies lainnya. Dalam sistem ini, berbagai organisme dengan tingkat trofik berbeda seperti ikan, udang, kerang, dan rumput laut saling berinteraksi untuk menciptakan ekosistem yang seimbang. Limbah dari spesies utama seperti pakan atau feses ikan bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan bagi karang dan rumput laut sebagai sumber makanan yang pada gilirannya meningkatkan kualitas dan produktivitas keseluruhan dalam satu ekosistem. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman-teman lain untuk membacakan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andre David.
dengan NIM 2206 3 Saya akan lanjutkan materi ketiga dari teman saya. Spesies yang digunakan. Beberapa spesies yang dapat digunakan. 1. Ikan baronang. Siganus sp merupakan komoditas utama dalam sistem IMTA karena nilai ekonomisnya yang tinggi dan ketersediaannya bibit yang melimpah di alam. 2. Rumput laut digunakan sebagai organisme trofik rendah yang berfungsi untuk menyerap limbah dari ikan, meningkat kualitas air, dan memberikan oksigen. 3. Kerang berperan sebagai biofilter alami yang membantu mengurangi pencemaran dan limbah di ekosistem budidaya. 4. Ikan kerapu juga sering dibudidayakan dalam sistem IMTA karena nilai jualnya yang tinggi, kemampuannya untuk beradaptasi di lingkungan budidaya. Metode budidaya dalam integrated multitropi aquaculture IMTA melibatkan beberapa langkah penting. 1. Pemilihan spesies memilih kombinasi spesies yang saling melengkapi seperti ikan, misalnya ikan baronang, kerang, dan rumput laut. Spesies ini harus memiliki fungsi yang berbeda dalam ekosistem seperti karnivora, herbivora, dan feeder. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi, NIM 22062012 Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Andre Ebit, yaitu manfaat dan tantangan. Manfaat lingkungan dari integrated multi-tropik aquaculture mencakup 1. Peningkatan kualitas air. IMTA menggunakan spesies seperti kerang dan rumput laut yang berfungsi sebagai biofilter, menyerap limbah organik dan nutrisi berlebih, sehingga meningkatkan kualitas air di area budidaya. 2. Pengurangan pencemaran dan mendaur ulang limbah dari spesies utama IMTA, mengurangi akumulasi bahan organik yang dapat menyebabkan pencemaran dan masalah kualitas air. 3. Keberagaman hayati. Sistem ini mendukung keanekaragaman spesies dalam ekosistem yang berkontribusi pada stabilitas dan kesehatan lingkungan perairan. 4. Sustainabilitas ekosistem. IMTA membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan memastikan setiap spesies berfungsi sesuai perannya, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Peningkatan produktivitas. 5. Peningkatan produktivitas dengan memanfaatkan limbah secara efisien. IMTA dapat meningkatkan hasil panen tanpa merusak habitat alami, mendukung praktik budidaya yang lebih ramah lingkungan. Tantangan dalam penerapan integrated multi-tropik aquaculture meliputi 1. Pemilihan spesies. Memilih kombinasi spesies yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa mereka saling melengkapi dan dapat beradaptasi dengan baik dalam lingkungan budidaya. Kondisi lingkungan. Variabilitas kondisi lingkungan seperti salinitas dan kualitas air dapat mempengaruhi keberhasilan sistem IMTA. Penyesuaian yang tepat diperlukan untuk spesies yang berbeda. 3. Teknologi dan pengetahuan. Keterbatasan akses terhadap teknologi dan pengetahuan tentang praktik IMTA dapat menghambat adopsi sistem ini, terutama di daerah pedesaan.
4. Manajemen limbah. Meskipun IMTA bertujuan untuk mendaur ulang limbah, pengelolaan limbah yang tidak efektif dapat menyebabkan masalah pencemaran dan dampak negatif pada ekosistem. 5. Biaya awal. Investasi awal untuk infrastruktur pada pemeliharaan sistem IMTA mungkin tinggi, yang dapat menjadi hambatan bagi petambak kecil. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu Integrated Multi-Trophic Aquaculture atau yang disebut sebagai IMTA merupakan pendekatan inovatif dalam budidaya perikanan yang mengintegrasikan berbagai spesies dengan tingkat trofik berbeda untuk menciptakan ekosistem yang seimbang dan berkelanjutan. Melalui pemanfaatan limbah dari spesies tingkat trofik tinggi sebagai sumber nutrisi bagi spesies tingkat trofik rendah, IMTA tidak hanya meningkatkan produktivitas tapi juga menjaga kualitas lingkungan. Manfaat IMTA mencakup peningkatan kualitas air, pengurangan pencemaran, keberagaman hayati, dan keberlanjutan ekosistem. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya seperti pemilihan spesies yang tepat dan manajemen lingkungan, potensi IMTA untuk mendukung produksi perikanan yang ramah lingkungan dapat meningkatkan pendapatan petambak yang sangat signifikan. Dengan demikian, IMTA dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi tantangan dalam budidaya perikanan modern, mendukung praktik yang lebih berkelanjutan, dan berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian dan pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan sistem ini dan memperluas penerapannya di berbagai lokasi. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami juga sudah memberikan apa yang kami bisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.